Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Lausu Susan. Juga Fani. Hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, silahkan kalian memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Yesusku Luar Biasa.
kasih. Kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan melalui puji-pujian bersama teman-teman kita, dan kita sudah juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kesehatan dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas kami. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati Lose, sehingga kami boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Lose sudah bercerita mengenai Tuhan Yesus, mengenai firman Tuhan ya. Mengenai firman Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus selalu mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah mengerti, mengasihi, dan menaati firman Allah. Ya, firman Allah. Kita juga boleh belajar dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus, waktu dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus mengusir iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ya, kita boleh belajar dari situ. Sekarang saatnya Lose mau bercerita mengenai cerita yang lain tentunya, yang nggak kalah seru dari cerita kemarin, yaitu Lose akan memberikan cerita yang diambil dari Alkitab, yaitu yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Ya. Untuk ceritanya, adik-adik silahkan simak video animasi berikut ini. Perjalanan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya. Dua orang dari pengikut Yesus sedang berjalan sejauh 7 mil dari Yerusalem menuju ke rumah mereka di Emmaus. Mereka merasa amat sedih dan bingung. Apa yang telah terjadi atas Yesus? Beberapa orang menyatakan tubuhnya telah dicuri dari kubur. Beberapa wanita sedang menyebarkan kabar tentang malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus hidup. Yang lainnya lagi berkata bahwa orang-orang kudus yang sudah lama dikubur berjalan di jalan-jalan kota Yerusalem. Sementara kedua orang ini sedang bercakap-cakap, Yesus bergabung dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang sedang kalian percakapkan yang membuat kalian begitu sedih?" Lalu Kleopas menjawab, "Tidakkah kamu dengar? Kamu pasti orang asing di daerah ini. Tuhan kami Yesus adalah nabi yang dahsyat, tetapi ia dihukum mati. Kami dulu yakin ia adalah juru selamat Israel, tapi kini harapan kami telah lenyap." Lalu Kleopas melanjutkan dengan kejadian-kejadian tak biasa yang telah beberapa hari belakangan ini terjadi. Lalu Yesus berkata kepada Kleopas dan temannya, "Betapa bodoh dan lambatnya kamu untuk percaya. Tidakkah kamu tahu bahwa para nabi telah menulis tentang Mesias? Ia harus mati, tetapi bukan karena kejahatan apapun yang dilakukannya. Ia mati karena dosa semua manusia dan memberikan mereka damai dan pengampunan." Ia menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang dirinya, mulai dari kitab Musa,
dan kitab para nabi. Ketika itu, ketiganya telah tiba di Emmaus. Untuk menunjukkan keramah tamahan, mereka mengundang orang itu untuk makan malam bersama dengan mereka. Ketika makan bersama, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur seperti yang biasa ia lakukan. Ketika ia membagi-bagikannya, tiba-tiba kedua orang itu mengenalinya. Saat itu juga ia lenyap dari pandangan mereka. Dan mereka lupa bahwa mereka sedang lapar dan lelah. Kleopas dan temannya segera berangkat kembali ke Yerusalem dan berkata, "Tak heran hati kita berapi-api ketika ia berbicara kepada kita." Di Yerusalem, mereka menjumpai ke-11 murid sedang bercakap-cakap dengan semangat. Mereka lalu berseru, "Yesus telah bangkit!" Lalu kedua orang itu menceritakan kepada para murid bagaimana Yesus juga telah menampakkan diri kepada mereka. Sementara mereka sedang berbicara, Yesus sekali lagi muncul di hadapan mereka dan berkata, "Damai bagimu." Ia menghibur mereka, dan betapa senangnya para murid melihat Tuhan mereka sekali lagi. Ya, adik-adik kita tadi sudah melihat video animasi tadi ya yang sudah ditayangkan, kita sudah menyimak. Dan gimana? Adik-adik sudah belajar mengenai video tadi, adik-adik dapat menangkap apa? Ya, Rosa mau tekankannya di sini kita bisa belajar seperti murid-murid tadi. Setelah murid-murid tadi dijumpai Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan firman-Nya ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia. Dan murid-murid menaati firman Allah tersebut. Mereka pergi kemana-mana untuk menyampaikan kabar gembira tersebut, kabar keselamatan. Nah, di saat sekarang kita juga bersyukur karena kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat belajar firman Tuhan, dan kita dapat dibimbing oleh lose-lose kita, seperti Lostini dan lose-lose yang lain, dan Musa juga semu ya. Kita boleh belajar firman Tuhan, dan waktu Lose bercerita, waktu Lose menyampaikan firman Tuhan maupun semu Musa menyampaikan firman Tuhan, kita harus menghormati dengan kita mendengarkan dengan baik-baik dan mendengarkan dan memperhatikan penjelasan firman Tuhan tersebut, dan kita harus selalu berdoa untuk mereka ya. Adik-adik, sekarang kita akan ada ayat hafalan, yaitu diambil dari Yohanes 1 ayat 14 ya. Rosa akan bacakan. "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran." Ya, itu ya adik-adik, kita boleh belajar dan boleh menghafalkan firman-Nya, yaitu dari Yohanes 1 ayat 14 ya. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa taat kepada firman Tuhan, dan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami selalu berdoa untuk lose-lose maupun pemimpin-pemimpin kami, Musa, Semu,
dalam mengajarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selesailah sekolah minggu kita dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye.